Hai, selamat tahun baru tahun 2023. Oke, kali ini judulnya adalah bakat yang bisa membuatmu sukses. Ya, di tahun 2022 mungkin kalian belum mendapatkan kesuksesan versi kalian, ya, belum bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan atau harapan kalian. Saya doakan tahun 2023 terwujud semuanya. Amin ya. Penuh kebarokahan, penuh berkat ya. Penuh berkah, kemudian bisa membuat kalian itu bahagia, bisa menikmatinya ya. Amin. Oke teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum energi banyak orang, jadi belum tentu bisa resonate atau cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang nonton video ini yang bisa cocok ya. Sekali lagi karena ini adalah general. Kalau yang ingin personal reading bisa cek deskripsi video ini ya, dan kalian akan terhubung dengan Mbak Tia, admin pendaftaran saya. Nanti bisa chat only ya, nggak telepon, dan pembacaan saya semuanya berbayar. Dan durasinya itu 100.000, harganya 100.000 per 20 menit. Dan semuanya dengan video call, jadi interaksi langsung dengan saya ya, via video call. Oke, kembali masuk ke dalam general reading, bakat yang bisa membuatmu sukses di tahun 2024 mungkin bisa menjadi satu wacana. Jadi ini bukan ramalan, wacana saja. Ambil yang positif. Saya hanya memberikan afirmasi positif, hal-hal yang sifatnya itu pencerahan-pencerahan, bukan ramalan-ramalan ya. Dan jangan terlalu percaya dengan kartu tarot. Ini hanya bacaan kartu ya. Percaya hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, energi kartu tarot juga bisa terbolak-balik ya. Tapi kali ini saya kira karena saya hanya membaca kalian, bukan seseorang yang kalian fokuskan seperti biasanya ya. Jadi tentu saja ini untuk kalian ya, tidak terbolak-balik. Oke. Kemudian kartu saya ini, bacaan saya ini sifatnya timeless. Jadi tidak berbatas waktu. Walaupun ini untuk tahun 2024 ya, tapi ini bisa berlaku kapanpun. Silakan disesuaikan ceritanya di awal ya. Kalau nggak sesuai berarti baca ini bukan untuk kalian. Kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya, mungkin di sana akan lebih cocok. Begitu teman-teman ya. Oke, kita mulai. Siapa sih kalian yang terbaca dan tertarik di sini energinya? Silakan disesuaikan. Semoga ini kalian ya, dan semoga bacaannya bagus kali ini karena saya tidak pernah mengkonsep ya. Untuk setiap bacaan saya mengalir begitu saja dan benar-benar saya tarik energinya. Kita lihat kalian ini siapa? Kalian siapa nih? Kisahnya, sifatnya, sosoknya kita lihat. Oke. Bakat kependam. Oke. Langsung Ace of Pentacle. Oke. Ini adalah awalan baru. Ini kartu yang benar-benar bagus. Bentar. Autofocus. Bentar. Bentar ya, saya bersihkan layarnya. Oke, di sini Ace of Pentacle. Pentacle itu kartu-kartu soal hal-hal yang konkret, bisa pekerjaan, uang, jabatan, materi, tekad, ya, usaha. Jadi hal-hal yang nyata terkait dengan kelimpahan atau materi ya. Di sini itu as ya, as itu satu. Bisa diartikan di sini itu awal, mengawali hal baru, babat alas katanya orang Jawa ya. Tindakan-tindakan nyata dan berharap hasil dari awal usaha. Jadi di sini ada hal yang sifatnya seperti terbuka pintu ya. Saya lihat energinya terbuka pintu untuk menuju sesuatu yang baru ya. Yang baru. Oke. Lanjut ya. Kita ambil 5 teman-teman. Memang mungkin kalian sudah mulai punya ada ide-ide baru yang belum terwujud di sini. Baru masih mau akan gitu. Oke. Di sini The Sun bagus sekali. The Sun ini matahari kan ya. Matahari ini terkait dengan vitality, vitalitas, optimisme dan sukses. Bisa dibaca ya. Dan di sini juga abundance,
luck, keberuntungan, ya. Bagus sekali, ini awal untuk bisa beruntung lah, seperti itu. Dan di sini the sun ini vitalitas atau vitality itu hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang apa ya, sifatnya itu ada gairah, ada semangat. Sun, matahari itu kan bersinar, menyinari, memberikan kehangatan, dan matahari dibutuhkan, selalu dibutuhkan untuk menerangi, untuk mengeringkan baju, ya kan, untuk apa? Menyehatkan badan. Banyak manfaatnya. Oke? Dan terutama untuk mencerahkan sehingga tidak gelap. Ya, seperti itu. Juga sebagai penyeimbang. Ya, di saat kalian pernah mengalami yang namanya kegelapan, datangnya sun ini sangat berarti. Oke? Kenapa saya sangat bersemangat sekali? Rupanya yang nonton juga bersemangat. Silakan tulis di komen. The Magician, willpower. Jadi kekuatan untuk mewujudkan atau keinginan untuk mewujudkan, action, creation. Ini sudah ada satu keinginan untuk mewujudkan sesuatu, membuat sesuatu menjadi nyata. Magician itu kan seperti pesulap, ya. Ini artinya lebih ke pintar, lebih ke apa ya, konsep yang dalam pikiran itu pingin diwujudkan secara praktek, diwujudkan, ya. Kemudian di sini ini ada satu energi-energi, sosok-sosok yang sebenarnya punya banyak skill, ya, punya banyak ilmu, punya kekuatan, pengetahuan yang luas, berikut ambisi, peluang ada, ya, dan kepedean ini sebenarnya ada, ya. Ini bagus sekali, nggak nyangka juga saya. Saya pikir ini orang-orang yang nonton ini orang yang asal aja, ternyata tidak. Oke. King of Pentacle. Waduh, raja loh. Seperti yang saya bilang, Pentacle itu energi-energi uang, jabatan, pekerjaan, materi, usaha, tekad, kesuksesan, nah, keberlimpahan. Oke. Di sini King, ntar saya geser. Tapi di sini the Devil. Oke. Di sini ada temptation, abuse, dan addiction, ya. Ada satu yang mengikat, hal yang mengikat, sehingga ini semua, ini King loh. King lagi-lagi abundance, sama seperti ini. Nanti mau, iki. Abundance. Ini juga abundance, keberlimpahan secara materi. Ini King lagi, rajanya, ya, leadership, prosperity. Kalian punya kemampuan untuk menjadi pemimpin, ya. Kemudian untuk menjadi sosok-sosok yang sukses sebenarnya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari ini secara keseluruhan, sebenarnya ini saatnya. Ingat, waktu kita nggak lama. Kalau ingin sukses, sudut pandang orang masing-masing berbeda ya mungkin ya. Sukses di dalam agama mungkin. Sukses di dalam keluarga. Tapi paling tidak kesuksesan itu yang penting adalah barokahnya ya kan. Berkahnya, jadi bisa dinikmati dan bisa memberikan hasil-hasil yang positif, paling tidak membuat kita menjadi lebih positif, lebih baik untuk kita sendiri minimal, untuk orang-orang di sekitar kita juga seperti itu, ya. Jadi kalau untuk diri sendiri itu namanya serakah, ya, sorry. Tapi kalau untuk bisa berbagi, untuk menyejahterakan banyak orang, membahagiakan orang lain juga, wah, hidup kalian itu namanya bermakna, bermanfaat, tidak untuk kalian sendiri tapi untuk banyak orang. Seperti itu. Oke. Di sini ada abuse. Abuse itu semacam kungkungan, kekerasan, atau abuse itu hal yang apa ya? Yang sifatnya negatif di sini. Coba saya lihat ya, yang negatif ini apa? Yang menyebabkan kalian kok sulit sekali nih. Coba saya lihat ya. Kalau keinginannya, peluangnya bagus ya. Bakatnya belum saya lihat ya. Nanti saya lihat lagi. Tapi ini ada devilnya ini loh. Coba saya lihat.
Apa ini? Saya ambil 3 ya. Mungkin yang di tahun 2024 berencana untuk membuka satu usaha atau ingin membuka satu usaha apa ya yang cocok ya, kita lihat. Jadi di sini ya, orang-orang ini adalah sebenarnya orang-orang yang optimis. Jadi kalau kalian bukan orang yang optimis ya, yang pesimis, yang nggak pede, nggak masuk dalam cerita ini ya. Yang sudah nggak punya semangat ya, yang fokusnya juga bukan ke hal-hal untuk menyukseskan diri, tapi mungkin lebih ke perasaan, lebih ke hubungan. Rasanya di sini nggak masuk, gitu lah. Paham ya? Jadi silakan disesuaikan. Cups. Oke. Ternyata devilnya itu ada hal lain yang mengikat sehingga kurang bisa berkembang dan mewujudkan ini. Ini terkait dengan kekecewaan. Ada yang pergi, meninggalkan juga ada. Ada yang hilang di dalam hidup. Ya, ada. Ada yang berusaha move on tapi masih gagal ya, masih OTW ya. Kemudian di sini ada yang sedang mencari ketenangan rupanya ya. Kenapa ini belum bisa keluar yang namanya bakatnya ya, keinginan untuk bisa lebih maju dan sebagainya? Karena masih punya luka batin. Oke, apa nih? The Star. Di mana luka batin ini tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Nah, ini loh. Sekali lagi teman-teman. Saat kita terlalu berharap kepada dunia, bukan hanya dunia itu bukan uang aja, hubungan seseorang, ya. Harapan-harapan bukan kepada Tuhan, akan kecewa. Akhirnya yang luka ya dirinya sendiri. Sebenarnya bukan orang lain yang melukai. Ya, tapi diri kita. Karena kadang-kadang walaupun pasangan, dia itu saya sudah berbuat baik, tapi balasannya seperti itu. Lah ngapain minta balas? Kita yang penting baik. Tapi selama kita berharap kita baik, yang kita berharap orang lain juga baik sama kita. Nah itu, disitulah titik awal kita menuai kekecewaan. Oke, lanjut ya. Lah itu pasangan loh, kan seharusnya begini, seharusnya begitu. Seharusnya itu dari sudut pandang kita. Sementara seharusnya dari sudut pandang Tuhan itu berharapnya hanya kepada Tuhan. Ngono lho rek, paham ya? Oke. Apakah salah kalau saya berharap kepada pasangan? Nggak salah. Nggak salah. Asal kita juga tahu batasan. Artinya gini, kalau nggak keturutan ya jangan kecewa. Gitu loh. Wong ini manusia kok, harapannya ke manusia loh. Sudah jelas. The Hangman di sini. Ini yang membuat stuck. Hangman itu stagnasi. Seperti seseorang yang digantung kakinya diikat di pohon. Gak bisa ngapa-ngapain. Ya, jungkir seperti itu. Terus bisa apa? Jadi gini, sebenarnya keterpurukan ini ya, luka batinnya ini sebenarnya bisa. Ya, bisa untuk sembuh, healing. Bisa untuk bangkit lagi. Tapi ya itu, ini saya lihat kalian mungkin orang-orang ini ya, mungkin kalian juga ini bacaan untuk kalian ya. Jadi kenapa kalau ini bacaan untuk kalian ini kalau sudah terpuruk ya, banyak menyalahkan gini, gara-gara ini ya, atau mungkin masih terus menerus berputar di situ aja, nggak mau beranjak, nggak mau pergi dari ini situasi dan kondisi ini, dan menggenggam erat kekecewaan, menggenggam erat luka batin, digenggam sendiri, nggak mau dilepasin. Sebenarnya untuk bangkit, untuk healing, bukan tergantung siapapun loh. Kalau kalian tetap dalam proses healing, saya ingin kalau saya sudah seperti ini, saya ingin paling tidak dia menyesal, paling tidak dia ada meminta maaf. Paling tidak dia itu ada kayak perhatian. Nah itu harapan lagi gitu loh.
Terus kapan bisa healingnya? Healing itu dari diri sendiri, bangkit itu dari dirinya sendiri, bukan tergantung orang lain. Dan jangan mengandalkan support dari luar diri kalian. Wangel, sulit. Karena ini akhirnya berkutat di situ ya, seperti mengikatkan kaki di pohon tapi jungkir. Terus gimana mau bangun? Mau minta tolong orang? Ya kalau ada yang lewat. Dan jangan nyalahkan kalau orang lewat terus nggak mau nolong kalian juga gitu loh. Kan ya sak karepe, kan ya terserah mereka. Kita nggak usah over ekspektasi gitu loh. Apalagi memelas. Aduh kok ya nggak kasihan saya sama aku. Nah nggak perlu gitu loh ya. Jadi ini padahal di sini kalian punya secara mental itu bukan orang yang gini gitu loh. Kenapa gitu? Ini kesempatannya banyak loh. Kemampuan ada. Oh lho Rek. Paham ya? Oke. Terkait juga mungkin ada yang masalah pasangan, masalah hubungan iya, kemudian penolakan ada, nggak direken, maksudnya tidak ada pengabaian ya, kemudian ada juga dikhianati sama orang yang kita percaya ternyata orangnya nggak bisa dipercaya juga ada. Seperti itu teman-teman. Oke, membuat kalian menutup diri susah kalau gini. Oke. Jadi sebenarnya kalian adalah tipikal orang yang seperti ini, tapi sekarang seperti ini. Silakan disesuaikan, kalau nggak sesuai berarti bacaan ini bukan untuk kalian, karena ini general. Oke, lanjut. Kita lihat untuk bakat, ya bakat. Bakat kalian yang seharusnya bisa digali. Ya, itu bidang apa? Oke, atau mungkin kemampuan-kemampuan yang perlu digali. Saya langsung ambil 2 kartu. Oke. Sabar ya teman-teman ya. Karena ini juga edisi spesial. Saya biasanya membahas soal cinta-cinta ya. Hari ini saya khusus untuk supaya kalian ini gini loh. Gak cuman fokus ke hubungan, perasaan, tapi terus jadi nggak realistis, nggak logis ya. Hidup ini juga butuh yang namanya penghidupan, butuh untuk menjadi bermakna, ya bermakna. Jadi hidup nggak sia-sia diciptakan, gitu loh ya. Kita lihat bakat kalian. Oke. Bakat kalian. Bakat kalian. Kalian itu mudah dibohongin. Sak nonir ya, kasihan sekali. Gak apa-apa, berarti itu orang yang baik gitu loh, gak punya pikiran buruk, jadi mudah dibohongin, takut dibohongin, takut kerjasama gitu ta. Oke, desan lagi loh ini bakatnya. Kalian itu orangnya ceria, bisa mencerahkan, dan di sini ada 4 of air. Oke, kalian kok menarik diri ya. Padahal kalian itu punya energi desan, tapi di sini 4 of air itu seperti ini. Ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Semua ada di sini. Pentacle ada. Banyak yang Pentacles ya. Capricorn, Virgo, Taurus. Ini Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian kalau The Sun itu Cancer, Pisces, Scorpio. Saya kira ada semua ya. Itu hanya tambahan saja untuk zodiaknya. Di sini energinya The Sun lagi loh. Ya, bakatnya itu bisa mencerahkan. 4 of air. Tapi di sini terlalu sibuk dengan pikirannya, ya. Ada yang sedang healing, belum selesai healingnya, ya. Sedang menyamankan diri sendiri, oke lah, gak popo. Tapi ya jangan lama-lama. Nanti nyaman-nyaman diri sendiri, akhirnya takut keluar dari zona nyaman dan aman, ya.
Oke, akhirnya nggak berkembang gitu. Oke, apalagi di sini ada the emperor. Emperor itu kaisar, ya. Bakatnya kalian itu sebagai pemimpin, ngatur, bos, ya seperti itu. Di sini kalian punya ambisi, bisa kalian itu punya kontrol atas banyak hal. Kalian bisa merealisasikan rencana, mampu kalian, ya. Kemudian kalian itu punya kekuatan, ya. Kemudian kalian itu punya keyakinan, bisa nyuruh orang, bisa mengendalikan orang. Sebenarnya kalian itu bakatnya itu jadi bos, bukan jadi buruh. Amin ya. Di sini ada Lita of Air, Page of Sword, ya. Kalian itu pengetahuannya luar biasa. Walaupun kalian mungkin masih muda, tapi di sini pemikirannya itu loh, ciamik, ya. Walaupun secara mungkin kadang-kadang childish, ya, kekanak-kanakan ngambekan, ada nggak mau kalahnya, ngomong itu pinter, ceplas-ceplos tapi ya, apa adanya, ya. Tapi mudah memahami sesuatu, ya. Lagi di sini the fool, tapi kok ya polos banget gitu loh, gampang dibodohi, ya. Sebenarnya punya ini loh, apa orangnya gampang percaya. Sebenarnya kalian tuh tahu untuk memanage orang lain itu tahu caranya, paham akan karakter orang, pantas juga jadi HRD di sini, ya. Bukan jadi buruh. Kemudian di sini punya jiwa muda. Mungkin di hal-hal yang sifatnya komunikasi. Ini bagus. Bagus, ya. Bisa lobby, ya. Kalau makelar, broker, bagus juga. Marketing. Ciami ini, ya. Kemudian intuisinya juga kuat saya lihat. Dan di sini Nine of Air, banyak sword, Gemini, Libra, Aquarius, penilaiannya tajam, kata-katanya juga. Pinter interaksi, lobby, ya. Kemudian bisa mengambil keputusan sebenarnya. Bukan orang yang ragu. Ya, jadi bos ini pantas banget. Seven of Earth, ya. Seven. Di sini kalian itu lebih banyak nunggunya itu loh, ya. Banyak nunggunya. Mengamati, ya, melihat situasi, kemudian terlalu sabar, ya, terlalu sabar, terlalu menganalisa, ya. Seperti itu. Tapi bakat sih, ini bakatnya luar biasa untuk jadi pemimpin loh, bos. Amin ya, 2023 jadi bos. Amin. Jadi saya kayaknya kelepasan 2024 ya. Gak sadar aku. Ini barusan diingatkan 2023, bukan 2024. Kecepetan. Oke, saya tadi bilang langsung 2 kartu. Lanjut ya. Bidang apa lagi? Jadi bos ya. Amin ya. Walaupun seumpamanya kecil-kecilan apa sih? Bosnya mie ayam ya bos juga, punya anak buah, bukan ini apa? Yang kecil-kecil. Ya, mungkin dari kecil tapi bisa jadi besar. Amin. Yang bagus-bagus gini aminin. Tapi jangan terus halu. Cuma nonton tarot tok pengen jadi bos ya gak ono, nggak ada ya. Apakah saya bisa jadi tarot reader? Wah, ini banyak yang tanya ini dalam hatinya pasti. Bisa banget gitu loh. Ya, belajar banyak sekarang tutorial ya. Tapi satu, jangan sampai yang keluar jalur. Ketidaksabaran. Aduh, lah kalian gak sabaran. Tadi bilangnya sabar ya saya yang ini ya, Seven of Earth. Seven of Earth ini kan menunggu terlalu banyak ini pertimbangan. Tapi sebenarnya bukan orang yang sabar. Bukan. Cuma ngamatin. Loh, trickery. Wah, ini. Iya, kalian takut di ini ya. Ada kecurangan-kecurangan ya. Karena jiwanya ada childishnya dan gak mau kalah ya. Takut dikalahkan, takut. Sebenarnya bukan takut kompetisi ya. Apakah kalian takut berkompetisi? Tapi di sini lebih pada takut gagal, ya. Karena kalau di awal usaha tuh semua ya pasti takut gagal. Oke, mungkin kue, ya. Kue, bikin kue, kuliner, ya. Ini kayaknya
Mile Crips, tahu Mile Crips atau pie ya. Ini ada cherry, mungkin terkait dengan buah-buahan ya. Pedagang buah boleh ya. Atau mungkin di sini bakatnya adalah gini teman-teman, apalagi kalau kuliner. Kalau saran saya jangan sewa tempat dulu. Ya, saran saya itu sekarang banyak media online. Mau nyelempit ya di pelosok sekalipun masuk tempatnya, anggap saja bisa jadi hidden gems. Kan seperti itu. Ya. Sekarang media sosial, TikTok dan lain sebagainya itu majulah, luas kita bisa mengembangkan usaha. Karena kalian harus perhatikan untuk membuka usaha, apalagi kuliner. Kuliner itu bukan bahan yang bisa disimpan lama, ya kan? Dan kita tentu saja harus bisa menjaga kualitas bahan, minimal seperti itu. Kalau terlalu lama jelas nggak akan fresh, ya kan? Jadi daripada alih-alih menyewa satu tempat untuk membuat suatu usaha yang wow di depan, tapi nelangsa di belakang, mending dari kecil dulu. Seperti itu teman-teman. Karena kalian harus memperhitungkan dari segi waktu, efisiensi waktu dan sebagainya, bisa BEP, break even point, bisa kembali modalnya itu loh. Kalau di depan sudah terlalu besar akan sulit. Gitu loh, Rek. Oke, lanjut ya. Bisa mengembangkan usaha, jangan kerjasama dulu. Kalau memang kalian bukan orang yang bisa percaya sama orang, oke. Di sini kalian bisa bekerja sama dengan orang dekat kalian, soulmate, belahan jiwa, bisa juga pasangan atau orang yang memang sebenarnya sudah satu visi misi sama kalian. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Sedekat apapun ya, boleh percaya, tapi harus ada batasan. Apalagi dalam soal usaha, teman-teman boleh dekat sudah baik dari lahir procot dari lahir ya. Tapi kemungkinan itu ada, bukan saya ngajarin untuk suudon, tapi ada hal-hal yang sebenarnya kalau memang nggak perlu di-share, nggak usah ya. Itu bisa jadi kelemahan kalian yang dimanfaatkan orang lain. Oke, lanjut ya. Lanjut, kurang satu. Atau gini, ini bisa acceptance. Jadi gini, titip jual dalam hal makanan. Buka satu kedai atau ini tempat, kalau punya tempat, itu terima titip jual kue-kue, makanan, sehingga resikonya nggak besar. Apalagi kalian punya banyak kolega, ya, dikumpulkan jadi satu, kalian mengambil berapa persen dari keuntungan, berapa persen dari titipan itu, gitu. 1.000 dijual 1.200 umpamanya per item. Nah, contoh saja, itu nggak keluar modal. Kalau sharing modal gimana ini Bunda? Jangan, mending dari yang kecil aja. Jadi nggak usah muluk-muluk. Oke. Laundry bisa, ya. Tapi jangan laundry yang terikat. Apalagi yang kita menggantungkan laundry itu kepada orang lain. Hati-hati sama hal yang sifatnya mistis ya, membuat bingung. Ya, penolakan untuk pencerahan, oke. Oke. Jangan hutang budi sama orang. Kemudian banyak berdoa. Jangan terlalu menolak terhadap kesempatan-kesempatan karena kebimbangan yang luar biasa. Kemudian jangan pakai hal-hal yang sifatnya mistis. Bisa, oke, sekarang bisa laris ya. Tapi ke belakang kita nggak pernah tahu. Karena minta rezeki, ya rezeki itu punyanya Tuhan. Mutlak ya. Jadi alhamdulillah karena usaha saya yang keras, saya mendapatkan rezeki, bukan. Kadang-kadang nggak usah terlalu keras pun kalau memang sudah rezekinya ya datang. Karena rezeki itu kuasanya Tuhan. Kita hanya berusaha dan berdoa saja. Itu. Wewenang kita cuma sampai situ. Ya. Oke? Ada yang bilang, dokter seumpamanya. Karena saya sudah kuliahnya lama, membuang uang banyak, menghabiskan uang banyak. Ya wajar dong kalau saya sekarang banyak duit. Belum tentu. Bukan gitu konsepnya. Jadi konsep-konsep berpikir yang benar dulu itu penting. Ya, bahwa rezeki datangnya bukan dari besarnya usaha kita, tapi dari pemberian Tuhan, kasihnya Tuhan kepada kita.
Apakah kalau kita rezeki kita sedikit itu Tuhan nggak kasih? Bukan, karena sudut pandang kita. Kadang-kadang yang kurang bersyukur terhadap yang diberikan Tuhan. Padahal itu sebenarnya besar. Kenapa besar? Karena kalau kita melihat ke bawah, jauh ke bawah, itu banyak yang kurang beruntung, lebih beruntung kita. Ngono lho rek, ya. Banyak bersyukur, sedikit ya, sedikit dari yang sedikit disyukuri. Nikmatnya akan lebih banyak. Nikmat itu seperti apa? Ya kita bisa menikmati berkah, ya. Banyak duit tapi nggak bisa menikmati, nggak berkah itu namanya. Oke ya, lanjut ya. Laundry, tapi jangan kerjasama, jangan sharing profit, jangan modal berdua, ya. Nanti kalian yang sakit semua, oke? Akhirnya kayak utang budi. Saya bilang di sini Gil, di sini ini tadi ya, jangan utang budi. Mana tadi? Ada di sini. Oh iya. Jangan utang budi dan jangan minta penglaris. Oh, saya nggak minta penglaris, cuman minta didoakan. Podo ae doa sendiri yang bener. Ya, lah apa lewat orang lain? Ngapain lewat orang lain? Loh, karena kan lebih alim cari sopo. Kata siapa? Ya minta sendirilah. Karena kita nggak pernah tahu doa siapa dan doa yang mana yang akan dikabulkan. Oke? Doa mana yang akan menyelamatkan kita, usaha mana yang bisa menjatuhkan kita. Hal-hal yang bisa menjatuhkan kita mungkin sikap-sikap kita atau langkah-langkah kita di dunia ini. Jangan lupa itu, semua dipertanggungjawabkan, oke? Lanjut, saya lihat lagi lebih dalam. Tadi sudah ya. Kalau sudah seperti ini, kita mau lihat pesan semesta. Untuk kalian yang ingin sukses di tahun 2023. Supaya saya nggak salah lagi 2024. Oke teman-teman, yang nonton di TikTok, yang menemukan video saya ini di TikTok, ini hanya potongan. Kalau memang cocok dari awal, kalian bisa cus langsung ke YouTube. Karena YouTube itu yang lengkap. Supaya nggak salah pemahaman. Karena kalau setengah-setengah nanti nggak paham, ya. Kasihan kalian, sudah terlanjur merasa itu bacaannya ternyata bukan. Salah. Oke, lanjut ya. Hal yang bisa membuat kalian sukses, pesan semesta. Langsung dikasih 3. Oke, prosperity. Oke, teaching and learning. Apa ini? Notice your recurring physical and emotional feeling are signify divine guidance. Di sini perhatikan ya, secara fisik juga emosional kalian itu harus seimbang. Di sini ada ketidaksabaran. Rupanya emosional sekali kalian saat ini. Mungkin terkait dengan healing, belum sukses ini loh ya. Masih ingin bangkit ya dari luka batin, keterpurukan. Kalau kalian sudah bisa menyeimbangkan secara fisik, kalian juga harus mengukur fisik kalian. Nggak semua itu bisa kalian atasi sendiri walaupun kalian merasa mampu. Ya, kadang-kadang kita berpikir kita mampu, tapi kalau Tuhan membalikkan keadaan kita nggak bisa apa-apa loh. Sekali lagi, dalam segala usaha libatkan Tuhan. Setiap langkah libatkan Tuhan. Jangan hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan pikiran kita, fisik kita. Kita ini makhluk terbatas loh. Kadang-kadang kita terlalu sombong atau terlalu yakin. Pede boleh, takabur jangan. Ojo rek, ya. Apalagi ria, ojo, jangan. Ya. Jadi di sini kalian harus memperhatikan secara emosi, juga fisik kalian. Apakah kalian siap? Itu aja untuk usaha. Lanjut ya. Di sini ada prosperity. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dream into reality. Mungkin di sini kalian terkendala dengan modal, ya. Tapi sekali lagi, usaha itu jangan mengumpulkan modal dulu, ya. Dari yang sedikit itu diusahakan. Banyak sekarang tutorial untuk memulai satu usaha dengan modal yang minim. Kalau MLM gimana? Gak ono di ini MLM, ya. Kalau ikut orang perusahaan boleh, ya. Tapi di sini khusus kali ini ya, ini kalian suruh buka usaha karena di sini bos, ya. Bukan untuk buruh. Seperti itu teman-teman.
Oke. Di sini sebenarnya kalian untuk mewujudkan ya dan memanifestasikan ide, tenaga, ya, modal itu bisa mewujudkan mimpi kalian sesuai dengan intuisi. Intuisi perlu ya. Supaya intuisinya nggak salah gimana Bunda? Dongo, doa, mohon petunjuk Tuhan supaya terberkati, supaya dijaga, dibimbing. Dan yakin bahwa yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Kadang-kadang gini, waduh salah ini Tuhan ngasih petunjuk ini. Bukan Tuhannya yang salah. Kadang-kadang kitanya yang salah mempersepsikan. Itu loh. Oke, lanjut ya. Oke, di sini. Everything divine order. Everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. Divine order. Sebenarnya semesta itu sudah memberikan ya. Mungkin sesuai intuisi juga ya. Kalian kalau peka, intuisinya kuat ya. Kalian harus bisa membedakan ilusi sama hal yang nyata. Ya maksudnya petunjuk-petunjuk yang nyata. Yaitu tadi seperti yang saya bilang. Gimana supaya tahu? Banyak doa. Ya, mohon petunjuknya. Divine itu semesta ya. Petunjuk-petunjuk semesta, divine order. Everything is how it needs to be right now ya. Sebenarnya segala sesuatu yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kadang-kadang kalian harus menahan atau mungkin meminimalisir keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang sifatnya terlalu muluk. Intinya gini, menyederhanakan keinginan. Nah, itu penting tahun 2023. Ya. Jelas di sini. Kemudian lanjut, teaching and learning. Keep an open mind and learn new ideas. Then teach these ideas to other. Jadi gini, bukalah pikiran kalian dan pelajari atau gali ide-ide baru. Kemudian bagikan ide itu kepada yang lain. Jangan pelit ilmu, intinya seperti itu. Karena dengan kita berbagi itu nggak selalu dengan duit. Ya, dengan tenaga, pemikiran, ilmu. Itu yang membuat hidup kalian barokah. Membuka jalan untuk membuka rezeki juga. Pintu-pintu rezeki. Ya. Ide-ide baru mungkin kalian belum bisa mewujudkan ya. Mungkin kalian bisa sharing. Siapa tahu bisa ketemu orang untuk bisa mewujudkan ide-ide kalian. Paham ya? Dan banyak belajar. Teaching and learning, mempelajari, mendalami sesuatu yang kalian punya passion di sana. Contoh, pengen belajar masak untuk buka kuliner. Boleh, monggo silakan. Ini lebih banyak hal-hal yang sifatnya ke arah untuk lebih ke feminine energi ya. Feminine energi. Jadi usaha-usaha atau bakat-bakat yang lebih ke feminisme. Silakan disesuaikan. Oke? Paham sampai sini teman-teman? Oke, saya ambil untuk ini ya. Inisial ya, bisa ini inisial kalian ya. Kalau nggak cocok inisialnya, it's okay. Ini hanya tambahan untuk memperkuat bacaan. Tetap yang namanya bacaan saya ini tergantung di kartunya, bukan di inisialnya saja. Oke. Oke. Jangan lupa teman-teman, minta doa sama ibu. Ibu saya sudah nggak ada, doakan. Ya. Lebih banyak mencintai orang lain, tebarkan energi positif, penuh cinta, banyak berbagi. Oke. Tanpa melihat siapa yang dibantu dan mengharapkan imbalan. Ketulusan intinya.
Oke? Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga bacaan ini baik untuk kalian. Kalian bisa mengambil hal-hal yang positif dari bacaan ini. Bukan hanya sekedar ramalan yang sifatnya halu. Dan kita nggak pernah tahu rezekinya itu gimana. Karena itu wewenangnya Tuhan mutlak. Ya. Sekali lagi, jangan percaya kartu, percaya dengan ketentuannya Tuhan. Itu yang terbaik untuk kita. Kalau kita memandang itu sebagai satu hal yang kurang menyenangkan, ya, berarti mungkin bukan Tuhan yang harus diperbaiki. Takdirnya Tuhan bukan, tapi mindset atau mungkin konsep berpikir kita, sudut pandang kita menyikapi atau menilainya. Ya. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sukses untuk 2023. Semoga semuanya menjadi lebih baik. Amin. Sampai jumpa. Bye-bye.